Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Putri, NPM 2017 P35157. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian tugas metode simplex yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, yaitu pertama mencari fungsi tujuan. Nah, di sini fungsi tujuannya saya sudah menemukannya dan fungsi kendalanya juga saya sudah menemukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama kita buat tabel ini, lalu isi z-nya itu kan 1, x1 nya nih minus 70 dan x2 nya minus 50, s1 nya 0 dan s2 nya 0. Nah, kenapa 0? Karena s1 dan s2 itu variabel baru. Di sini saya jelaskan bahwa 4x1 plus x2 3x2 lebih kecil dari 240 diubah menjadi 4x1 plus 3x2 ditambah variabel slack yaitu s1. Nah, ini. Nah, kedua 2x1 plus 1x2 lebih kecil dari 100. Nah, diubah juga menjadi 2x1 plus x2 plus s2. S2 nya itu variabel simplex, variabel slack sama dengan 100. Nah, di sini kita isi nih yang s1 nya. S1 z-nya itu 0, lalu x1 nya 4, x2 nya 3, s1 nya 1 karena s1. Nah, s2 nya 0 karena di s1 ini tidak terdapat ada s2 nya. Nah, begitupun s2 nya 0, di z nya 0, x1 nya 2, x2 nya 1. Kenapa 1? Karena di sini hanya x2. Nah, S1 nya 0 karena S1 di sini. Jadi S2 nya diisi 1 karena emang di sini mengandung S2. Nah, selanjutnya kita mencari kolom kunci. Nah, kolom kunci itu baris Z yang paling besar negatifnya yaitu min 70. Nah, di sini yaitu berarti min 70 itu dijadikan kolom kunci. Nah, baris kuning, cara mencari baris kuning nih yaitu nilai kunci dikali x1. Kenapa x1? Karena di sini minus 70 itu paling gede, jadi dia menjadi kolom kunci. 0 dibagi min 70 sama dengan 0, 240 dibagi 4 sama dengan 60, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, karena 50 ini paling kecil, jadi dia bisa dikatakan baris kunci. Nah, kita mencari tipotnya itu 2. Kenapa 2? Karena di sini angka baris kuncinya karena terkecilnya. Nah, terus lalu merubah nilai baris baru kunci sama dengan baris kunci sama dengan 2 bagi 2, 1 bagi 2, 0 bagi 2, 100 bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 2 itu adalah angka kunci. Nah, dari tipot ini hasilnya 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 tetap 1,5, 0 bagi 2 sama dengan 0, 100 bagi 2 sama dengan 50. Nah, di sini kita masukkan nih angkanya. Angka S2 ini yang baru ini. Kita masukkan di sini 0, 1. Maaf, ini 1, 0-nya enggak. Ini 1, setengah, 0, setengah dan 50. Nah, selanjutnya kita mengubah selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci sama dengan 0. Jadi baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci atau NBBK. Di sini kita pakai baris Z. Nih yang ini. Min 70, min 50, 0, 0 dan 0. Nah, NBBK-nya itu yang tadi yang baru kita cari. Nih yang ini S2 ya. Di sini min 70 karena nilai yang tadi. Nah, min 70 buka kurung 1 per 2, 0, 1 per 2 dan 50. Nah, ini dikali min 70 dikurang dalam kurung min 70 dikali 1. Min 50 dikurang min 70 dibagi setengah. 0 dikurang min 70 dikali 0. 0 dikurang min 70 dikali setengah. 0 dikurang min 70 dikali 50. Nah, ini hasilnya baris barunya yaitu 0, min 15, 0, 35 dan 3005. Baris S1, baris lamanya itu dari yang ini, dari S1 yang ini, kolom yang tadi.
Nah, NBBK-nya yaitu 4 dari sini dan angkanya ini dari S2-nya. Nih. Kita lihat cara menghitungnya 4 dikurang 4 kali 1, 3 kurang 4 kali setengah, 1 kurang 4 kali 0, 0 kurang 4 kali setengah, dan 240 kali 4 dikali 50. Nah, hasilnya kan ini 0, 1, 1, min 2, 40. Nah, ini kita masukin ke S1 karena di sini kita mencari S1. Saya bariskin kuning. Selanjutnya cari baris Z yang negatif nih. Baris Z yang negatif itu kan min 15. Nah, min 15 itu adanya di X2. Selanjutnya baris kuncinya yaitu berarti Z 3500 dikurang min 15 sama dengan min 233,3. Nah, S1-nya itu kan 40. Nih, dari sini 40 dikurang 1 sama dengan dibagi 1, dibagi 1 sama dengan 40. Nah, S2-nya itu kan 50 dibagi setengah sama dengan 100 nih. Sini kita nyarinya. Ini dan ini yang tadi. Nah, tipotnya nah kan 100 ini angkanya paling kecil. Jadi tipotnya itu 1. Jadi angka kuncinya sini kita mencari S1 0 per 1, 0 dibagi 1, 1 bagi 1, 1 bagi 1, min 2 bagi 1, 40 bagi 1. Nah, hasilnya ini 0, 1, 1, min 2, 40. Nah, ini kita masukin ke S1. Karena di sini memang mencari S1 0, 1, 1, min 2, 40. Nah, di sini kan tadi udah kita masukin. Nah, sekarang kita mengubah nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0. Nah, caranya seperti yang tadi. Cara pertama itu baris Z. Kita mencari baris Z yaitu ini 0, min 15, 0, 35, dan 3500. Nah, baris barunya itu ini yang tadi ini. Nih, baris barunya 0, 1, 1, min 2, 40. Nah, min 15 ini dari sini. Jadi kita itu 0 dikurang min 15 dikali min 15, lalu min 15 kurang min 15 kali 1, min 15 dikali 0 dikurang min 15 dikali 1, dan seterusnya nih. Nah, sampai hasilnya ini 0, 0, 15, 5, dan 4500. Selanjutnya kita mencari S2. Kan tadi kita udah mencari S1. Nah, sekarang mencari S2. Baris lamanya yaitu 1 setengah, 0 setengah, 50. Nih. Nah, baris barunya itu masih yang ini, masih yang S1 tadi. Nah, cara menghitungnya pun sama. 1 dikurang setengah dikali 0, setengah dikurang setengah dikali 1, 0 dikurang setengah dikali 1, setengah dikurang setengah dikali min 2, 50 dikurang setengah dikali 40. Nah, hasilnya ini 1, 0, setengah, 3 per 2, dan 30. Nah, hasil yang ini sama yang ini dimasukin ke sini. Nah, ini kan Z. Nah, berarti kita masukin ini Z 0, 0, 15, 5, dan 4100. Nah, baris S2-nya itu 1, 0, setengah, 3 per 2, dan 30. Ini kita masukin di sini S2. 1, 0, setengah, setengah, min setengah, 3 per 2, dan 30. Nah, sekarang kesimpulannya ini, karena kita sudah mendapat nilai yang paling besar maksimumnya, jadi dari tabel Simplak di atas kita dapat melihat keuntungan maksimal yang ditingkatkan adalah $4.100. Hal ini didapat karena produksi meja dan kursi. X1 itu meja 30 dan X2 itu kursi. Demikian penjelasan yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Sastari, NPM 2017-43500-162. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang telah diberikan oleh dosen saya tentang materi metode Simplek. Nah, yang pertama itu kita kan di sininya udah dikasih tahu fungsi tujuannya nih. Z sama dengan 70x1 ditambah 50x2. Nah, ini dirubah persamaannya menjadi Z min 70x1 min 50x2 sama dengan 0. Nah, terus yang kedua itu fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya itu ada dua. Yang pertama itu 4x1 ditambah 3x2 kurang dari
sama dengan 240. Nah, persamaan ini tuh dirubah jadi 0 dan ditambahkan variabel slack-nya nih. Variabel slack-nya itu S1. Terus yang kedua juga begitu. Nah, di sini kita pertama-tama membuat tabelnya. Nah, kita bikin dulu Z-nya 1, X1-nya min 70. Min 70 itu nih dari Z ini masih yang Z. Terus 50 min 50. S1-nya kan tadi persamaannya 0, si 0. S2-nya juga 0, NK-nya 0. Terus yang S1 itu dia persamaannya kan 0, 0, 0. Terus X1-nya itu 4 X1. Terus 3 X2-nya masih di S1. S1-nya 1. Nah, S2-nya dia nggak ada. Terus kalau yang kedua itu variabel Z-nya 0, X1-nya 2 nih. Terus X2-nya 1. X2 itu sama dengan 1. S1-nya 0, S2-nya 1 sama dengan 1. Nah, NK-nya 100, NK-nya 240. Nah, di sini kita mencari kolom kunci dan baris kunci. Nah, kolom kunci itu dari yang paling besar. Nih yang paling besar kan min 70, yaitu di X1. Nih kolom kuncinya. Terus baris kuncinya itu ya yang kuning. Caranya nih NK dibagi X1. Jadi ini NK dibagi X1 nih, X1 ini. Jadi 0 dibagi min 70 sama dengan 0. 240 dibagi 4 sama dengan 60. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, 50 ini kan tadi 100 dibagi 2 50. Nah, kan 50 nya terkecil. Nah, kita lihat. Jadi dia 50 kan dari di NK-nya 100. Nah, NK-nya 100 berarti jadi ini baris kuncinya. Terus setelah itu kita mencari tipotnya itu 2 karena dia dari X1-nya. Ini karena dia paling kecil di antara X1 ini. Di antara kolom kuncinya ini. Dia paling kecil. Dia jadi angka kunci. Nah, terus di sini kita merubah nilai baris baru sama dengan baris kunci di baris kunci. Nah, di sini kan tadi baris kuncinya kan S2. Jadi kita nyarinya S2 2/2, 1/2, 0/2, 100/2. Nah, dibagi 2 ini karena angka kunci. Nah, hasilnya ini 1/2, 0, 1/2, terus sama 50. Terus kita masukin nih di tabel S2 yang baru, yang ini. Selanjutnya kita mengubah nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci dalam kurung selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci atau NBBK. Nah, baris yang belum ada kan tadi baris Z. Baris Z itu baris lamanya min 70, min 50, 0, 0, 0. NBBK-nya min 70. Nih, min 70. Nah, terus dikali ini kolom kunci yang baru
baris baru, kunci yang baru nih, yang ini, yang S2 1/2 0 1/2 50 tuh. Terus jadi cara ngitungnya min 70 dikurang min 70 dikali 1, min 50 dikurang min 70 dikali 1/2, kayak begitu dan seterusnya. Terus jadi ini baris barunya itu tadi min 70 dikurang min 70 dikali 1 itu hasilnya 0, min 50 dikurang min 70 dikali setengah itu hasilnya min 15, dan seterusnya. Terus yang kedua kita cari baris S1. Baris lamanya 1 nih 4 3 1 0 sama 240. Terus NBBK nya 4 nih 4 1. Nah, cara ngitungnya kayak tadi, 4 dikurang 4 dikali 1 hasilnya baris barunya 0. Begitupun juga dengan 3 dikurang 4 dikali 1/2 sama dengan 1, dan seterusnya. Jadi sini kita buat nih tabelnya. Ini tabel yang barunya 0 0 min 15 yang Z 35 sama 3500. Terus sama S1 nya 1 min 2 40. Di sini kita masih mencari lagi baris Z-nya. Baris Z-nya masih ada yang negatif, yaitu min 15 nih X2. Nah, terus kita baris kuncinya yang dicari, yang baris kuncinya yang satu nih, yang ini, karena dia 40 yang paling kecil di S1. 40 itu adanya di S1, makanya nih, jadi ini baris kuncinya. Terus defaultnya yang paling kecil kolom kuncinya. Setelah itu kita mencari nilai baris kunci lagi. Nih, kan tadi S1 udah ketahuan. Nah, sekarang kita cari baris Z sama baris S2. Nah, caranya itu baris lamanya nih, baris lamanya 0 min 15 0 35 3, dan BBK nya min 15. Terus ini 0 0 1 min 2 40 nih dari yang baris kunci. Nah, dikurang, jadi 0 dikurang min 15 dikali 0 sama dengan 0, min 15 dikali min 15 dikurang min 15 dikali 1 sama dengan 0. Terus ini 0 dikurang min 15 dikali 1 sama dengan 15. Begitu ini S2 ini baris lamanya 1 1/2 0 1/2 sama 50 nih 1 1/2 0 1/2 50. Terus NBBK nya setengah nih, nah S2. Terus dikali yang baris kuncinya nih, yang S1 nih 0 1 min 2 40. Nah, ini hitungnya 1 dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 1 1/2 dikurang 1/2 dikali 1 sama dengan 0. Begitupun ini. Terus kita tulis, kita bikin tabel lagi Z-nya
kursi 1, X1 nya 0, X2 nya 0, S1 nya 15, S2 nya 5, dan NK nya 4100. Terus kalau S1 dia masih yang tadi nih, masih 0, 1, 1, min 2, 40. Yang S2 nya X1 nya 1, X2 nya kan dia nggak ada, dia ini 0. S1 nya 1/2. Terus yang S2 nya 3/2, NK nya 30. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan dari tabel simplex ini keuntungan maksimalnya itu yang $4.100. Nah, ini kalau yang didapat dari produksi meja dan kursinya itu yang mejanya ini mejanya X1 30, yang X2 nih kursinya 40. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.